Jangan diversifikasi karena FOMO. Nah, maksudnya gimana nih? Nah, biasanya kita investor itu seringnya diversifikasi bukan karena mau diversifikasi nih, karena FOMO akan instrumen-instrumen yang sedang naik. Nah, jadi gimana? Biasanya nih, ini berlaku untuk baik itu mau di saham atau di kripto saat ini. Katakanlah kita di kripto nih, kita mau invest di Bitcoin. Tapi karena kita lihat nih di aplikasi exchange yang lihat koin-koin yang lain naik ya, 30%, 20% nih. Aduh, sayang kalau nggak masuk. Akhirnya tadinya kamu pengen fokus nih untuk mengalokasikan all in di satu aset, di satu instrumen, katakanlah tadi Bitcoin, akhirnya malahan FOMO, takut kehilangan kesempatan, akhirnya kamu pecah-pecah nih. Nah, sebenarnya ini juga berlaku kayak di saham. Misalkan kita, udah mau fokus nih, mau udah invest di, katakanlah, saham Astra yang masih dividennya 10%. Tapi gara-gara kamu lihat berita, lihat juga di aplikasinya ada yang naik yang lain segala macam, akhirnya modal kamu juga kebagi-bagi lagi nih. Jadi itu namanya diversifikasi karena FOMO. Sebenarnya diversifikasi itu tidak salah, karena kan fungsi diversifikasi kan untuk menjaga nilai aset kita ya teman-teman ya. Tapi kita harus pastiin dulu nih, kita kalau mau diversifikasi, karena kan kalau diversifikasi kan tujuannya kan menjaga nilai aset kita ya. Itu harus pastiin kita sudah punya pondasi keuangan yang sudah kuat. Dan juga kedua, kita juga sudah memiliki pendapatan income, aktif income yang sudah besar dan stabil. Jadi kalau misalkan kita income-nya sudah besar dan stabil, lalu juga kita juga sudah punya pondasi yang kuat, katakanlah kita sudah nggak kerja lagi pun atau nggak berbisnis lagi pun sudah bisa hidup nih. Nah itu boleh kita alokasikan aset kita untuk di beberapa instrumen aset gitu, diversifikasi. Nah, tapi kalau misalkan kita nih bahasanya modal masih kecil, lalu juga kalau kita nggak kerja atau nggak berbisnis pun masih belum bisa, nggak akan bisa hidup, apalagi income juga masih kecil, naik turun. Itu lebih baik strategi investasinya adalah fokus, jadi supaya hasilnya juga maksimal. Terus juga apa sih dampak jeleknya kalau misalkan kita diversifikasi karena FOMO nih ya teman-teman. Nah, biasanya kan gini, kalau misalkan kita, oke nih udah invest nih misalkan di saham atau di kripto, contohnya misalnya di kripto deh. Kita udah invest ke Bitcoin, tapi gara-gara kita ngeliat, wah ada apa nih, render token naik kayaknya potensi masuk. Ini gara-gara ngeliat PP coin, meme coin gitu, meme coin, jadi masuk. Nah, tiba-tiba ada hari di mana aset-aset itu turun. Kalau kita income-nya masih kecil, jadi kita pelurunya nggak bisa top up semua nih, pasti akan kebagi-bagi. Dan bahkan banyak juga orang investor yang pas nilai asetnya lagi turun, nilai pasarnya nggak punya peluru untuk nambah average down. Sebenarnya ini juga berlaku di saham. Akhirnya tidak maksimal hasilnya, seperti itu. Jadi pastiin kalau kalian mau diversifikasi itu bukan karena FOMO, dan kedua pastiin kalau kamu mau diversifikasi itu memang udah memastikan ini kamu income-nya udah besar dan stabil. Kedua, kamu juga sudah punya fondasi keuangan yang income yang juga udah besar. Jadi tanpa kerja pun, tanpa berbisnis, kamu udah bisa hidup. Nah, itu boleh kamu untuk melakukan diversifikasi untuk menjaga nilai aset kamu nih. Tapi kalau misalkan kita tujuan goals investmentnya untuk meningkatkan, melipat gandakan aset kita, mendapatkan hasil maksimal, itu kita harus fokus. Benar-benar satu instrumen. Jadi kalau misalkan nanti asetnya bisa turun, atau lagi lagi turun, kita bisa average down. Gitu teman-teman. Oke, sampai di sini dulu.